Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Zulfa Ismawati MPD dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Saya Cornelia Wahyu Ilahi dari Prodi Manajemen Dakwah kelas MD 1A. Ini saya akan menjelaskan materi tentang kajian teks Inggris yang berjudul Moderation of Religion in the Fatwa of Majelis Ulama Indonesia about the Ethics of Dakwah in the Digital Era. Moderasi agama dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang etika dakwah di era digital. Nama penerbitnya adalah Agus Fathul Widoyo Muhammad Abdul Amri Atwalila Islami. Sinta ini berisi Sinta 2. Penjelasan tentang judul Moderasi Beragama dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Etika Dakwah di Era Digital mengacu pada pendekatan yang menekankan pentingnya menjaga kerukunan antara agama dan menghindari konflik agama dalam aktivitas dakwah di era digital. Jadi, di era digital ini banyak sekali konflik. Intinya banyak sekali masalah jika kita tidak menggunakan tentang digital ini sebaik-baiknya, maka kita harus menghindari konflik tentang agama dan aktivitas dakwah di era digital. Oke, kita akan melanjutkan ke abstrak. Tujuan. There are experts in dakwah content in social media that question social and nation distinction in proper and the big text for the Guridimat and Muslim in Indonesia, though referred in this study, should introduce the fault of moderation in the fatwa of the Majelis Ulama Indonesia as Java Provinsi number 9 of 2022 concerning dakwah exists in the digital era. Artinya, marak komponen dakwah di media sosial yang menjadi pemicunya. Integrasi sosial dan nasional merupakan permasalahan dan tugas besar bagi bangsa, pemerintahan, dan umat Islam di Indonesia untuk mencegahnya. Penelitian ini mencari untuk mengidentifikasi nilai-nilai moderasi dalam Fatwa Majelis Ulama Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2020 tentang etika dakwah. Jadi, maraknya konten dakwah di media sosial yang menjadi pemicunya. Intinya, banyak konten-konten dakwah yang seringkali itu pemicunya itu intinya kita terbawa oleh dakwah tersebut. Intinya dakwah yang baik. Kita terbawa oleh dakwah-dakwah yang membuat kita berubah. This is qualitative study authors in political nomor 4. The study primarily data of the fatwa document of Majelis Ulama Indonesia at Java Provinsi number 10 2022 concerning dakwah exists in the digital era, digital of religion, moderation, completionism with the Ministry of Religion, Al-Faqih of the Republic of Indonesia, and the primer analysis the comparative the distinct onset in collected data in the study and data analysis textual answer where data record provision and verification. Artinya, penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan filosofi normatif, mendekati data primer. Penelitian menggunakan dokumen Fatwa Rasulullah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang etika dakwah di era digital, indikator keagamaan moderasi yang dikonsep oleh Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai teori analisis utama itu teknik dokumentasi yang digunakan dalam pengumpulan pada penelitian ini, dan teknik analisis yang digunakan adalah reduksi data, penyajian, dan verifikasi. Jadi kita
Ada penelitian kuantitatif menggunakan pendekatan filosofis mendekati data primer penelitian dan menggunakan dokumen fatwa Rasulullah dalam etika dakwah digital. Intinya kita berdakwah dengan menggunakan tentang cerita-cerita Rasulullah zaman dulu dan mengambil hikmahnya. Selanjutnya hasil. Result in this study collects the indication of religion moderation in the Fatwa of Majelis Ulama Islam, the Java Provinsi number 10 of 2022 concerning dakwahis in the digital era among the fault of anti-religion came in the prohibition on the delivery of proficient dakwah content the fault of the line in the recommendation on delivering pluralized dakwah content the fault of Nakian community in the recommended on delivered dakwah content that less incomplete with the context on continuous and the recommending fault of local window in the recommending of delivering dakwah content the maintain public education. Artinya, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat dimensi keagamaan, moderasi fatwa ulama Indonesia Jawa Timur nomor provinsi 6 tahun 2020 tentang etika dakwah digital era tersebut antara lain nilai anti radikalisme dalam perarangan penyampaian konten dakwah, provokatif nilai toleransi dalam rekomendasi menyampaikan konten dakwah, pluralitas nilai komitmen nasional dalam anjuran menyampaikan dakwah konten yang mengarah pada kepatuhan terhadap konstitusi negara, dan akomodatif nilai-nilai kearifan lokal dan rekomendasi menyampaikan konten dakwah yang menjaga kondusivitas masyarakat. Jadi dakwah ini menjelaskan tentang komitmen nasional dan dalam anjuran penyampaian dakwah konten yang mengarah ke kepatuhan atau konstitusi negara kita. Jadi kita menjelaskan tentang negara dan bagaimana itu negara kita. Kita lanjut ke application. This study show that mainstreaming religious moderation in Indonesia can be instrumented in religious social fatwa. Artinya, implikasi kajian ini menunjukkan bahwa pengasuh utama moderasi beragama di Indonesia dapat diintegrasi dalam fatwa sosial agama. Kita lanjut originalitas. Studi ini menunjukkan bahwa 4 indikator modifikasi beragama di Indonesia, toleran anti radikalisme, komitmen kebangsaan, dan aktif terhadap keadaan lokal dapat diintegrasikan dalam kode ering ruang media digital untuk kegiatan dakwah. Jadi kita beragam di Indonesia ini, kita bertoleransi anti radikalisme, kita komitmen kepada bangsa, dan kita akomodasikan terhadap kearifan lokal dapat diintegrasikan dalam kode di etik ruang media. Jadi setiap media itu kita bukan kode etik media kita untuk kegiatan dakwah kita, untuk mengevaluasi dakwah kita. Kita lanjut introduction. The breaches of digital social media online is well the onset in Islami dakwah activities. Brindab L 2022-21 2020 even dakwah activities across social media have become a global phenomenon in institution Indonesia at least 2022. However, social media can also positive and negative implications for dakwah and activities in Indonesia. Al-Maliyah 2020 online and written was for dakwah content social media that I hope vary in the logical motivation and Islami 2022 based on study by Erwin
by Erwin Yusuf Stalin. The have implying to factor. Development in dakwah and social media frees dakwah material on posts by improvement orientation second the profile on the practice in compliance from its especially as implication of dakwah content and practice for region social and conflict the 2013. Artinya perkenalan. Kehadiran media sosial berbasis digital online banyak digunakan dalam kegiatan dakwah Islami. Periode DKK 2020, bahkan aktivitas dakwah melalui media sosial sudah menjadi mendunia. Fenomena tersebut termasuk yang terjadi di Indonesia ALIL 2021. Namun, media sosial juga bisa memiliki implikasi positif atau negatif terhadap kegiatan dakwah di Indonesia. Akmalia 2020 menjelaskan, hanya sedikit ditemukan konten dakwah di media sosial cenderung memiliki motif ideologis yang beragam. Berdasarkan kajian Edwin Yusuf Talib dijelaskan dua faktor yang sering menjadi pemicu polemik dan daftar di media sosial. Pertama, materi dakwah diceramai oleh pragmatis orientasi. Kedua, profil khotib yang tidak kompeten dari segi keilmuan. Memang demikian, implikasi terhadap konten dakwah dan memicu berbagai konflik sosial media. Jadi implikasi positif dan negatif ini hanya sedikit ditemukan konten dakwah di media sosial, sedangkan cenderungnya memiliki motivasi ideologis yang beragam. Kita berdasarkan kajian Edwin Justri menjelaskan itu tentang pertama, materi dakwah dicermati oleh polemik dalam dakwah di media sosial, dan yang kedua, materi dakwah dicermati oleh pragmatis orientasi. Profil khotib yang tidak kompeten dari segi keilmuan. Memang demikian implikasinya terhadap konten dakwah tersebut. Mention about various response to dakwah prominent in the social media access provincial. Majelis Ulama Indonesia Java S 2022 established Fatwa nomor 10 of 2022 promote in the digital area the fatwa in depth and scholar of it is for Indonesia which to confidence in content of practice in Amalfi in the digital speak and on the fatwa spirit professional of become to coder of it is of practice in the digital speaking including the content of dakwah in the digital speaking most of the promote action or tolerant private forms of frontier and maintain units as the fatwa of the Majelis Ulama Indonesia of Java. Artinya, seperti disebutkan di atas, respon terhadap permasalahan dakwah di media sosial sangatlah beragam provinsi. Majelis Ulama di Indonesia Jawa Timur 2022 menetapkan Fatwa nomor 6 tahun 2022 tentang etika propaganda di era digital. Fatwa tersebut dimaksudkan sebagai kode etik bagi para pendakwah Indonesia menyampaikan konten dakwah secara bijak di ruang digital. Ada beberapa di dalam fatwa tersebut. Ketentuan hukum menjadi kode etik dakwah di ruang digital termasuk kontennya dakwah di ruang digital harus menjunjung tinggi sikap toleransi yang baik, mencegah segala bentuk kekerasan dan menjaga persatuan sebagai negara. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur nomor 6 tahun 2022 tentang etika dakwah. Oke, penjelasannya Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur itu menetapkan fatwa. Jadi tentang etika propaganda itu di era digital ini tersebut
masuk sebagai kode etik. Kita harus menggunakan dakwah secara bijak di ruang digital. Ada beberapa di dalam fatwa tersebut ketentuan hukum menjadi kode etik dakwah di ruang digital, termasuk kontennya dakwah. Kita membuat konten di YouTube, di TikTok, kita membuat konten-konten tentang dakwah, tentang mengajak kebaikan kepada orang lain. Oke, selanjutnya, I have you look exclusive various dakwah codes of the it is about so then the Majelis Ulama Indonesia Java Provinsi dropped in its fatwa outside pull its effort to emphasize preaches to convey moderate dakwah content in the digital space. This emphasis parallel mainstreaming religion moderasi promoted by the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia, Ministry of Religion, 2016. In its content, the initial argument by the study started that there in a dimension of religion moderation in the fatwa of the Majelis Ulama Indonesia Java Provinsi rigid the edge of principle in digital era. Artinya, jika dicermati berbagai kode etik dakwah di atas menunjukkan bahwa Majelis Ulama di Indonesia Provinsi Jawa Timur melalui kewenangan fatwanya merupanya menekankan kepada para khotib untuk menyampaikan konten dakwah yang mendorat di ruang digital. Penekanan ini dijalankan dengan pengurusannya agama moderasi yang digalakkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Kementerian Agama 2019. Dalam konten ini, argumen awal yang dibangun penelitian ini menyatakan bahwa terdapat dimensi moderasi beragama dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur tentang etika berdakwah di era digital. Jadi maksudnya ini pengutamaan agama moderasi yang digalakkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dalam konteks argumen awalnya yang dibangun argumen untuk mengadakan penelitian di mana yang menyatakan bahwa terdapat dimensi moderasi beragama dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia ini. Oke, kita akan menjelaskan basis of the background about its qualitative study in orient to indicative the flow of moderasi the indices the fatwa of the Majelis Ulama Indonesia Java Province Nom 10 of 2022 concerning the ethics of dakwah in the digital age. There are previous studies that are correlative to the subject matter of this study include study by Abdul Aziz Harahap and Muhammad Ali Yunus with the correlated thread are Pancasila values in the missionary orientation of the Majelis Ulama Indonesia Harapan and Yunus 2021. Furthermore, in I study by Hussein and Athalillah Islami status the religion moderasi involved in the dakwah orientasi of the Majelis Ulama Indonesia Husain and Islamic 2022 Fortune Abdul Aziz Harapan and Setiawan Alfiandri in the study concurrent that this is promoting social dimension of Islam in the dakwah orientasi of the Majelis Ulama Indonesia Harapan and Setiawan 2022 study by Agus Fatah Widoyo and Atoila Islami also reflect on dimensi of Megashkir fault constraint in the format of the dakwah
Orientasi of the Majelis Ulama Indonesia, Widowo and Islami 2022. Next, I study by Umdatul Hasanah and Nu Asia Tawang also states that the distinct of authenticity, the interest, ideology, and market of dakwah have I impact on the format on different view and meaning in the discount of British television in Indonesia Hasanah and tahun 2022. Artinya, berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian kualitatif ini berorientasi untuk mengidentifikasi nilai moderasi jauh di dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur nomor 6 tahun 2022 tentang etika dakwah di era digital. Ada penelitian sebelumnya yang korelatif dengan pokok bahasan penelitian ini. Di antara penelitian Abdul Aziz Harapan dan Muhammad Ali Yunus yang menyimpulkan bahwa terdapat nilai-nilai Pancasila dalam orientasi dakwah. Majelis Ulama Indonesia Harahap dan Yunus 2021. Selanjutnya penelitian Husaini dan Atholillah Islami menyatakan moderasi beragama diapresiasi dalam orientasi dakwah Majelis Ulama Indonesia Husain and Islami 2022. Lebih lanjut, Abdullah Aziz Harahap dan Steven Alfiandri dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa terdapat dimensi sosial profetif Islam dalam dakwah. Orientasi Majelis Ulama Indonesia Harapan dan Setiawan 2022 kajian oleh Agus Patu Widoyo dan Athoillah Islami juga mengungkap dimensi nilai-nilai makas syariah yang terkandung di dalamnya. Rumusan orientasi dakwah Majelis Ulama Indonesia Widoyo dan Islami 2022. Selanjutnya kajian Umdatul Hasanah Nur Asia Tawang juga menyebutkan bahwa perbedaan kewenang, kepentingan ideologi dan pasar dakwah berdampak pada terbentuknya perbedaan. Jadi perbedaan pandangan dan makna dalam wacana sertifikasi khatib di Indonesia. Jadi ada perbedaan antara pandangan dan makna dalam wacana sertifikasi setiap khatib di Indonesia ini. Dari saya, bila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.